Halo bro, kembali lagi dengan kita tentang dunia. Pembahasan kali ini kita mau membahas tentang sebuah negara yang memiliki pelabuhan tersibuk di dunia. Negara ini masih berada Asia Tenggara. Negara ini bisa dilihat langsung dari Kepulauan Riau, Kota Batam dan berada paling ujung Semenanjung Malaya dan berjarak kurang lebih 40 menit perjalanan kapal dari Indonesia meskipun dekat. Singapura jauh meninggalkan kedua tetangganya itu. Negara berlambang singa ini berhasil menjadikan contoh dalam segala bidang. Ya, inilah negara Singapura. Dengan luas negara 734,3 km persegi dan memiliki populasi 5,918 juta jiwa, Singapura adalah negara terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Singapura satu-satunya negara termaju di Asia Tenggara. Bahkan dalam hal ekonomi mereka lebih maju dari negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Pendapatan per kapita Singapura pada akhir tahun 2024 mencapai 67.123,00 dolar Amerika, merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Sehingga Singapura juga menduduki peringkat kelima negara terkaya di dunia. Singapura mengandalkan perekonomian dari sektor industri dan jaga perdagangan yang didukung karena letak negaranya yang sangat strategis dan kemampuan sumber dayanya yang baik. Namun di balik kemajuan dan kemewahan yang dimiliki negara kecil ini, ada beberapa masalah yang tidak diketahui banyak orang. Singapura termasuk ke dalam 10 negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Biaya hidup Singapura yang tinggi berhubungan langsung dengan sumber daya alam yang terbatas. Artinya banyak barang yang perlu diimpor dapat menaikkan harga karena biaya transportasi, termasuk harga rumah yang mahal, layanan kesehatan dan pendidikan. Meski tidak menyebut nominal pasti, masyarakat Singapura menyatakan bahwa rumah seharga 1,3 miliar rupiah hanya sebesar studio roon di apartemen. Memang upah minimum di Singapura tergolong tinggi, bahkan mencapai 80 juta rupiah untuk di posisi tertentu. Dan dibarengi pula dengan kebutuhan yang besar di negara itu. Jika kalian berkunjung ke negara ini, jangan heran melihat banyak lansia yang terus bekerja meski sudah pensiun untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, pendapatan atau gaji perempuan di Singapura lebih kecil daripada laki-laki, terutama di bagian jasa kesehatan, pelayanan dan jasa asuransi. Di sisi lain, pemerintahan Singapura butuh tenaga kerja imigran untuk memenuhi lapangan kerjanya. Ditambah Singapura mengalami penurunan populasi pada beberapa tahun terakhir, Singapura sangat bergantung pada tenaga kerja asing sehingga menimbulkan permasalahan seperti eksploitasi, kondisi kerja yang buruk dan ketegangan sosial antara pekerja lokal dan asing karena persaingan. Singapura bergantung sepenuhnya pada pekerja migran untuk pekerja kasar yang membangun kota tersebut, termasuk gedung tinggi dan megah. Para pekerja ini secara histori berasal dari India dan Bangladesh, namun tidak banyak yang tahu para pekerja ini sering ditempatkan di tempat pada kondisi sehat dan tidak aman dan sering melakukan pekerjaan yang beresiko pribadi yang tinggi. Budaya kerja keras dan kompetitif yang tinggi membuat warga Singapura takut kalah. Banyak warga Singapura yang benci dan stres terhadap pekerjaan mereka. Sifat kompetitif warga Singapura, penekanan pada prestasi akademis dan ekspektasi yang tinggi dapat memicu stres dan masalah kesehatan mental di kalangan penduduknya. Terlebih bagi kalangan kaum muda. Di balik ketertiban, kemajuan dan kemewahan, Singapura juga memiliki tempat prostitusi legal yang dikenal dengan Red Light District. Singapura yang dikenal gelang, menawarkan kesenangan duniawi. Kawasan gelang menjadi gambaran langka budaya Singapura yang taat peraturan. Tempat ini menyediakan ratusan rumah bordil yang diatur oleh 3 lembaga pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Bisnis prostitusi ini hanya legal dilakukan di dalam rumah bordil tersebut. Pekerjanya harus ada izin yang diakui secara hukum sebagai perempuan dan berasal salah satu dari 5 negara, yaitu Cina, Vietnam, Malaysia, Thailand, atau Singapura sendiri. Pekerja seks yang diakui secara hukum diberikan kartu kuning, yang mengharuskan mereka untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Setelah kartu itu habis masa berlakunya, maka pekerja seks tersebut akan dideportasi dan dilarang kembali ke Singapura untuk tujuan apapun. Selain itu, mereka juga dilarang meninggalkan rumah bordil tanpa izin. Bahkan jika melanggar akan dikenakan denda 500 dolar Singapura. Pekerja seks Singapura diharuskan berusia antara 21 dan 35 tahun. Mereka diharuskan menjalani wawancara dengan polisi setempat sebelum diizinkan bekerja di
rumah bordil, dan paspor dan kontrak dipegang oleh polisi, dan para pekerja seks cuma memegang salinan paspor mereka. Mereka juga dites HIV dan IMS secara teratur, dan dapat dideportasi jika hasil tesnya positif karena mampu menularkan penyakit seksual. Mereka juga tidak diperbolehkan menikah dengan warga Singapura. Masalah lingkungan juga menjadi masalah serius bagi negara Singapura. Sebagai negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, Singapura menghadapi tantangan lingkungan termasuk polusi, terbatasnya ruang hijau dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Meskipun Singapura memiliki tantangannya sendiri, Singapura memiliki banyak kekuatan dan keberhasilan. Pemerintah telah bersifat proaktif dalam mengatasi dalam beberapa permasalahan ini dan Singapura terus menjadi negara yang maju dan makmur. Dalam segala bidang, Singapura banyak memiliki arsitektur yang modern mulai dari gunung pencakar langitnya seperti Marina Bay, fasilitas publiknya seperti bandara dan jalan rayanya. Namun bagi gedung pencakar langit, Singapura memiliki batasan 280 meter. Di distrik bisnis pusat Singapura dikarenakan dekat dengan pangkalan udara Paya Lebar, Bandara Internasional Changi Singapura juga menempati bandara terbaik di posisi teratas di dunia. Changi menawarkan wisata kota gratis untuk semua wisatawan dengan menyediakan kolam renang, taman kupu-kupu, jejak wisata sejarah dan bioskop. Changi juga bandara pertama yang mengenalkan jaringan internet Wi-Fi atau wireless fidelity di dalam bandara. Beginilah kemajuan dan kemewahan dan peraturan yang ada di Singapura. Sekian, sampai bertemu kembali bro.